dari awal Nera nggak pernah, ini jujur ya, nggak pernah kayak aku mau bisnis karena aku mau cari uang. Penghasilan memang penting, tapi menurut Nera karya yang dinikmati oleh orang lain itu lebih penting. Hai, halo. Mana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Siapa sih Nera? Apa ya? Hai semuanya, perkenalin nama aku Nera Lea Maisuri. Biasa teman-teman panggilnya Nera. Nera alumni dari Telkom University Bandung, jurusan Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif. Nera tuh dari SD paling seneng sama aktivitas yang menyangkut dengan orang lain. Makanya pas SD pun pas ada kayak lomba-lomba, terus kegiatan-kegiatan tuh suka ikut. Kayak contohnya nari, lomba nari, terus lomba paduan suara. Terus pas mulai SMP, nari tuh mungkin udah nggak confident di bidang itu, jadi udah jarang. Paling diterusinnya masih paduan suara, jadi sering ikut lomba-lomba juga. Terus SMP Nera juga bendahara OSIS pas lagi kelas 2, walaupun nggak terlalu terjun gimana kali, karena kan OSIS SMP tuh nggak yang seperti SMA ya, maksudnya ilmu organisasinya masih ya belajar-belajar aja gitu. Terus singkat cerita di sekitar kelas 2 apa kelas 3 tuh Nera mulai sama adik-adik juga, adik-adik Nera mulai ikut Berapa orang adiknya? 2. Jadi kita bertiga perempuan semua. Jadi hobinya sama, seneng sebenarnya dari dulu mungkin kalau Nera kilas balik ya, kalau mungkin dulu nggak sadar, tapi kalau sekarang dipikir-pikir lagi mungkin memang Nera tuh tipe orang yang suka explore sesuatu. Walaupun mungkin awal-awal ikut model tuh Nera tuh orangnya sebenarnya bukan yang orang yang pemberani, agak rasa takut kalau bicara di depan orang. Sedangkan model itu kan kita dituntut untuk kayak bisa memperkenalkan diri, kayak harus bisa public speaking juga. Jadi mungkin awal-awalnya Nera bisa bicara di depan orang tuh gara-gara ikut model-model itu. Tapi model apa dulu nih? Model catwalk. Catwalk. Kayak busana muslim. ya busana muslim. Jadi yang memotivasi untuk itu yang jadi Charlie Angel ya. Kan kalian bertiga nih. Charlie-nya siapa? Ada yang nomor kecil justru, yang paling nomor terakhir. Itu 3 kan? Iya. Berarti ada Charlie-nya. Itu Charlie Angel nggak? Enggak. Oke, skip. Oke, skip. Charlie. Kalian tahu Charlie Angel nggak kalian? Aku tahu. Tahu tapi nggak nonton tadi. Oh, Phil, maaf ya. Jarang nonton. Oke, skip. Oke. Terus di SMA Nera aktif di OSIS juga. Pas awal-awal itu jadi anggota Humas, Hubungan Masyarakat. Terus pas kelas 2-nya jadi kabitnya. Terus selain aktif OSIS, Nera juga ikut vokal grup, paduan suara sama ngeband. Ngeband? Ya. Posisinya? Vokalis. Vokalis, coba dong nih. Jangan, vokalisnya dulu. Apa? Hah? Bandnya nggak ada nama, cuman maksudnya kita tuh kan boleh sebut nama SMA-nya kan? Kita kan dulu kan di SMA Lab School tuh suka ada event namanya tuh Lab School Band Competition, LBC, ya kan? Jadi mewakili kelas, jadi band kelas aja sebenarnya. Jadi jangan suruh nyanyi ya please, jangan. Jangan. Lalu siapa paling suka? Siapa ya? Dulu bawa lagu Last duet, waktu itu duet. Nah itu. Sama cowok ya? Dia duet sama cowok terus. Cara pertama ya? Jangan pergi gitu kan? Bukan, yang Emang iya itu? Bukan aja sih. Oh siapa? Virgon ya? Siapa sih? Itu. Yoga Skin. Oh astagfirullah iya. Yang udah keluar yang sering bikin night show. Hah? Oh iya. Ini nih. Si Brewo. Abel. Hah? Nggak tahu, lupa namanya. Udah guys, itu tuh kemarin waktu SMA, masa lalu. Jangan disuruh nyanyi. Kan masa lalu justru indah. Iya betul. Nggak, maksudnya sekarang udah jarang explore di bidang. Dua baik aja. Tetap dia maksa. Duet ya, Pia? Kira sama Bang duet. Apa lirik Abang penyanyi ya? suka? Oh iya, lagu apa dong? Oh dia dikit saja.
Abang tahu? Tahu. All the other kids with the pump kids, you better run, all run my gun. Gak apa lagi liriknya. Terus ada nggak yang waktu kalian ngeband turun gitu jelek? Ada nggak? Alhamdulillah enggak, karena kami juara. Alhamdulillah ya. Berarti belum punya Kami juara loh. Juara 2, basis favorit sama kelas terfavorit. Ada orang dalam nggak? Kami bawa 3 piala. Ada orang dalam nggak? Bendahara ya lah. Iya. Kami sekelas. Awalnya kuliah nih, jadi ada sedikit dari para haters nih. Oh ya. Terakhir dari pembicaraan dengan sang ayah. Hmm, Kita awal mulai kuliah. iya. Bisa ceritain nggak? Boleh. Mungkin kalau cerita soal itu balik lagi, kita kilas balik lagi. Nera itu dari SD tuh punya cita-cita jadi arsitek. Anak SD punya cita-cita jadi arsitek. Dari sini loh. Mm-mm. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, nonton Doraemon. enggak. Jadi ayah Nera tuh kan alumni teknik sipil, tapi punya cita-cita pengen jadi arsitek. Jadi sering cerita kalau arsitek tuh gini-gini, terus kalau ayah di sipil tuh gini-gini, kegiatannya gini. Terus ya pasti kalau anak SD kan sederhananya ngegambar rumah, nanti bangun rumah, gitu-gitu kan. Terus terlintas lah pengen jadi arsitek. Jadi kemana-mana kalau orang tanya pengen jadi apa, jawabannya pengen jadi arsitek. Walaupun waktu itu tuh nggak bisa gambar yang jago gitu, nggak bisa waktu SD. Terus waktu SMP sempat beralih pengen jadi pilot. Terus Pilot. iya Serius. serius. Terus itu mungkin Bentar, itu terinspirasi pengen jadi pilot tuh kenapa alias apa? jadi awalnya pengennya jadi pramugari karena pengen bisa keliling dunia gitu, bisa lihat banyak tempat gitu. Terus ngobrol dengan ayah bilang, jangan jadi pramugari, kalau misalnya mau terbang harus jadi pilotnya gitu, harus yang memandu gitu. Terus oh ya udah jadi pilot. Nanti mau masuk SMK penerbangan. Tapi selama SMP itu kan kita kan berkembang ya, maksudnya seiring berjalannya waktu kan pikiran juga terus berkembang. Nera mikir kayaknya orang kayak Nera ini nggak bisa jadi pilot, soalnya penakut, terus nggak punya mental gitu-gitulah. Sampai akhirnya singkat cerita kelas 3 itu kenal yang namanya jurusan desain interior. Pas tahu langsung nyari tahu, langsung jatuh cinta dan kok ini menarik kali ya gitu. Akhirnya ngobrol lagi dengan ayah, karena biasanya selalu diskusi dengan ayah gitu kan. Ayah dukung, akhirnya daftar ke Telkom University. Jadi roda yang untuk masuk ke desain interior memang dari ayah semua? Ayah itu bukan mendikte tapi lebih mengarahkan. Jadi kita suka diskusi. Biasanya selalu pulang ayah kerja tuh suka diskusi. Jadi oh desain interior ya. Ayah tuh langsung tahu gitu loh, maksudnya oh desain interior tuh gini. Jadi kan menarik gitu kan. Terus cross check lagi, nyari-nyari di internet, terus juga nyari tahu sama alumni desain interior dan kayaknya ini jurusannya Nera gitu. Nggak tahu ya, feeling aja walaupun waktu kenapa? Kayak ada ininya sendiri gitu. Terus kalau desain interior ini dia sebenarnya ilmunya kalau orang kan bingung ya, emang desain interior tuh ngapain gitu. Berarti cuma atur-atur di mana kasur, ngatur-ngatur di mana gorden. Ngapain kuliah gitu kan. Nah, ternyata itu nggak sesederhana itu. Desain interior tuh ilmunya sebenarnya sama kayak arsitek. Cuman apa bahasanya ya? Penerapannya aja yang berbeda. Kalau arsitek tuh kan di gedungnya, eksteriornya gitu. Nah, sedangkan interior ini lebih ke tata ruang, tapi nggak berhenti cuman untuk nge-layouting aja di mana posisi ini, di mana ruang ini, di mana ruang itu. Tapi kita juga mikirin utilitasnya kayak pencahayaan, terus utilitas di kamar mandi dan lain-lain. Iya, segala macamnya tuh semuanya dipikirin gitu. Dan kenapa tadi Nera bisa bilang desain interior yang bisa bikin Nera kayak sekarang? Karena itu kuliahnya lumayan berat. Sampai di awal-awal kuliah itu Nera pernah hampir mau berhenti. Saking ngerasa gak kuat. Karena awal-awal kalau di Telkom itu kan asrama. Jadi kayak mahasiswa baru tuh wajib asrama gitu. Jadi di asrama tuh kita kan sama teman-teman yang satu kamar itu beda-beda kota dan beda-beda jurusan. Di situ setiap malam begadang sampai pernah pingsan. Pokoknya kayak
berat lah dibilang ya. Mungkin karena Nera belum bisa beradaptasi dan mungkin juga apa yang Nera cari gitu kan kayak oh ini kuliahnya asik segala macam. Ternyata untuk mencapai sesuatu yang asik itu kita harus effort lebih gitu. Memang tidur tuh kayak bisa tidur tuh sesuatu yang wow. Begitu tamat kuliah, langsung ada ide nih untuk buat CEO film studio. Karen, Karen bacanya. Ya, pronounnya Karen. Your Arts Construction. Kalau dibilang ada rencana secara matang gitu, enggak juga. Karena Nera kan udah hampir setahun ya di sini selama pandemi. Balik ke Banda Aceh itu di bulan 2 akhir lah, mau awal Maret. Berarti pas lah kayak waktu sekarang kan awal pandemi balik ke sini. Terus itu lagi tugas akhir. Nyelesain skripsian gitu kan, nggak ada kepikiran yang gimana visioner karena Nera tahu keadaan lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Tapi ternyata setelah menuju sidang Nera mulai kepikiran kayak apa ya yang harus aku bikin gitu. Kalau soal jasa desain awalnya Nera belum kepikiran ke sana. Kayaknya ilmu Nera harus dikuatin lagi untuk bisa mendesain suatu tempat gitu yang komersil atau yang gimana. Terus pas awal-awal yang pertama sebelum Karen itu Nera bangun Layart. Terus sebelum Karen, Layart dulu. Kalau Layart ini brand yang Nera bangun pas pandemi juga, pas bulan Juni. Itu dia produk home decor. Jadi sebenarnya Nera juga bangun dia karena relate dengan desain interior, tapi Nera ngerasa semua itu kan harus dimulai dari sesuatu yang kecil gitu. Makanya akhirnya memutuskan Layart dulu nih yang mau Nera bangun gitu. Nah, sampai akhirnya ada 7 hari setelah Nera sidang, ada satu orang yang dia dari Biren, dia tuh beli produknya Layart. Terus dia tiba-tiba chat Nera bilang kalau dia mau buka offline store. Kakak nerima jasa desain nggak? Waktu itu Nera belum pernah ada promosiin soal desain Nera di media sosial, belum pernah. Pokoknya nggak pernah nih kayak aku open gitu-gitu nggak pernah. Tapi Nera ngerasa kayak kok bisa ya dia tanya kayak gitu ya. Mungkin itu kan dari atas ya. Setelah itu Nera baru ngerasa mungkin ini rezeki Nera. Makanya akhirnya itu juga dituangkan ke Karen Design Studio. Itu di layoutnya? Di waktu itu masih bawa nama Layart, tapi sekarang kalau untuk desain ada di Karen. Jadi sederhananya Karen Design Studio ini jasa konsultannya, jasa desain, Layart ini produknya. Sama Layart itu sama Karen itu gimana tuh asal-usulnya? Oke, boleh. Jadi nama lengkap Nera kan Nera Leia Maisuri. Jadi Layart itu dari Leia Art. Cuma Nera kepengen ucapannya lebih mudah, jadilah Layart. Nah, kenapa harus pakai nama sendiri? Karena dulu kan orang tua pas ngasih nama tuh kan doa. Jadi Nera berharap Layart ini bisa jadi doa juga buat Nera ke depannya gitu. Tapi apa artinya? Leia apa? Karena yang Nera selalu ingat dari nama itu cuma Nera. Jadi Nera tuh karena Nera anak pertama jadi gabungan dari nama ayah dan mama gitu. Karen itu diambil dari bahasa Jerman artinya titik pusat. Sama bisnis itu memang menjanjikan ya? Oh oke. Itu. Keren nih kayak ini, aku harus bertanya gitu. Oh enggak. Kenapa memilih untuk berbisnis gitu kan? Kenapa enggak ke perusahaan-perusahaan yang di Bandung misal? Kan ini mungkin sekalian mewakili pertanyaan orang-orang terdekat ya, kayak keluarga atau siapa. Kenapa harus bisnis? Kenapa harus sendiri dan lain-lain gitu? Nah, Nera itu singkatnya, Nera tuh pernah punya brand fashion 4 tahun yang lalu, Hirashi namanya. Karena memang Nera tuh seneng berbisnis. Dan mungkin kalau dulu kita bilangnya jualan, seneng kali jualan. Bahkan SMP, mungkin tadi ke skip ceritanya, Nera SMP tuh pernah bikin produk handmade. Jadi kayak gelang dibikin sendiri, ada inisial nama, dijual ke teman-teman di sekolah. Itu belum ada online shopan. Jadi cuma dari mulut ke mulut, tangan ke tangan aja. Sampai akhirnya bentuk Hirashi brand fashion tadi, udah 4 tahun yang lalu, yang alhamdulillah jalan sampai hari ini. Karena itu brandnya berdua dengan adik Nera yang nomor 2. Terus lulus, kenapa nih milih tetap bertahan di bisnis? Karena Nera ngerasa dari awal Nera udah bilang bisnis ini adalah wadah Nera untuk bisa berkarya gitu. Jadi gimana caranya hasil pikir Nera ini bisa diluangkan ke suatu karya yang nggak stuck. Kalau misalnya Nera punya pikiran nih, terus cuma disimpan di pikiran Nera aja kan sayang. Jadi menjanjikan tadi pertanyaannya,
dari awal Nera nggak pernah, ini jujur ya, nggak pernah kayak aku mau bisnis karena aku mau cari uang. Penghasilan memang penting, tapi menurut Nera karya yang dinikmati oleh orang lain tuh lebih penting. Dengar. Karena gini, uang tuh kan habis, penghasilan tuh akan habis, tapi karya kita akan tetap tinggal. Mungkin kalau nanti Nera suatu hari lagi Nera udah nggak ada, karyanya masih ada di sini gitu, dinikmati sama orang-orang Dan gitu. dilengkap sama Tagar 7. Iya, terima kasih Tagar 7. Lagi kalau jadi Karen Space ini satu tempat yang diciptain gitu kan, yang dihadirin untuk bisa berbagi beberapa ruang, nggak banyak juga sih, berbagi beberapa ruang, berbagi beberapa cerita gitu. Yang pertama ada Karen Design Studio yang jadi latar kita sekarang, terus nanti akan ada galeri produk lokal. Kita kerjasama dengan brand-brand yang ada di Banda Aceh yang langsung produksi produknya semuanya dari sini gitu. Fokus kita itu di fashion, art, and craft gitu. Jadi ada lay art juga nanti di sana. Terus sama ada kerjasama sama beberapa brand juga yang mereka juga fokusnya dengan lingkungan. Terus nanti akan ada Karen Cafe juga. Kalau Karen Cafe ini kayak coffee shop. Jadi mungkin konsepnya gini, one stop service. Jadi orang datang bisa konsultasi desain sambil minum kopi, bisa belanja sambil ngopi, bisa ngopi, Salfok pengen belanja gitu-gitulah. Jadi one stop service gitu. Terus kalau yang nanya tadi soal isu lingkungan, sederhananya gini sih, Nera dari awal bangun Lay Art pun sebenarnya sama dengan Karen, isunya juga mengangkat isu lingkungan. Karena Nera ngerasa ini harus dijadiin sebuah campaign, dan Nera itu menghadirkan si Lay Art ini tuh karena gini ya, mungkin kalau di bidang bisnis, di bidang home decor tadi pasti udah banyak, cuman gimana caranya kita bisa hadir terus diperhatikan oleh orang lain dengan cerita-cerita atau campaign yang kita sampaikan. Nah di Lay Art itu ada beberapa campaignnya. Salah satunya adalah campaign lingkungan. Lewat apa campaignnya gitu kan? Yang pertama, sampai hari ini semua produk-produk Lay Art itu dihasilkan dari sisa kayu bekas. Itu tuh sisa dari produksi pintu, jendela, kusen. Jadi itu semua harusnya jadi sampah. Tapi alhamdulillah limbah kayu itu bisa dimanfaatin lagi jadi produk yang sampai hari ini semua produknya emang limbah kayu. Jadi prosesnya yang Nera ini ngambil itu atau enggak, memang enggak. Jadi di workshopnya ini memang mereka kan memang produksi utamanya itu jendela, kusen, pintu. Nah hasil dari itu biasanya ya dibiarin numpuk gitu aja, atau kalau udah bertahun-tahun ya dibuang gitu. Ya udah akhirnya kita punya ide lagi pas datang ke sana, kita ngobrol, diskusi gimana kalau si sampah ini justru yang kita jadiin sebuah karya, sebuah cerita baru gitu. Terus kita juga Lay Art juga mengemas paket minim sampah, karena kita tahu dalam waktu sehari ada berapa banyak orang yang belanja online, ada berapa ribu atau mungkin ratusan ribu plastik yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Jadi akhirnya Nera memilih untuk mengemas paket minim sampah, semua packagingnya itu reusable atau bisa dipakai lagi. Cuma kayu doang. Kenapa? Yang di recycle tuh? Iya. Recycle ya? Recycle. Sejauh ini baru kayu doang. Baru kayu doang. Kita lagi ada upcoming projects juga, kerjasama dengan ibu-ibu dan kakak-kakak yang ngerjain anyaman rotan gitu. Tapi kalau itu nggak ngangkat isu, maksudnya bukan dari bahan recycle, cuman kita ngangkat versi pengrajin lokalnya tadi. Ya. Tolak ukurnya tuh gini, seperti yang udah Nera bilang tadi, rasa cinta itu Nera tuangin lewat karya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa meninggalkan jejak yang pertama. Terus yang kedua, Nera selalu berkomitmen untuk menghasilkan karya-karya ini nggak cuma bermanfaat untuk Nera, tapi juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Misalnya kayak yang tadi soal produksi kayu. Mungkin kalau Nera pikir secara singkat, kenapa nggak pesen aja di luar produk-produk kayak gini, terus ya udah dijual gitu. Tapi Nera ngerasa semuanya nggak sesederhana itu. Gimana caranya kita oke nih, Nera berbisnis akan bermanfaat dong untuk Nera. Tapi kalau cuma untuk Nera, sayang kan gitu. Tapi gimana caranya kita bisa ajak kerja sama pengrajin lokal, justru kita juga bisa mensejahterakan mereka. Apalagi awal-awal Nera bangun Lay Art itu memang pas lagi pandemi, lagi hot kali ya. Jadi Nera sampai memang diskusi gitu. Nera berharap datangnya kami ini bisa membantu juga gitu. Jadi mungkin cintanya diluangkan melalui karya yang juga ikut bermanfaat untuk orang banyak gitu.
Berarti cintanya udah sampai negara mana nih kira-kira? Apa? Cintanya nih, kan ini kan cinta nih. Cinta yang dijadikan sebuah produk kan. Terus cinta Oh. nih sudah sampai ke negara mana? Masih di Indonesia aja, tapi ada sesuatu yang menarik. Nera, tapi kenalan sih, memang dulu ini Ustazah Nera di komplek, cuman sekarang udah balik ke negara asalnya di Malaysia. Udah berapa kali kontak minta dikirimin cermin dari Layart, cuman memang Nera cari ekspedisi di Banda Aceh yang mau kirim ke Malaysia tuh belum dapet. Jadi mudah-mudahan mungkin negara pertama untuk waktu dekat ini mungkin ke Malaysia, tapi sejauh ini masih di Indonesia dan yang paling banyak tuh keliling Aceh. Sama Bandung sih. Ini di belakang juga produknya Layart sebenarnya. Ada kira-kira untuk yang punya cita-cita nih, dia kan punya hobi nih. Dia punya hobi, dia punya bakat, terus dia tapi karena dipatahkan dengan ekonomi, dia nggak mau tuh kembangin bakatnya. Aku pengen kuliah yang pasti ngasih duit aja deh gitu. Nah, sedangkan Nera kan memang udah dari awal udah ada tahapan itu. Aku yang pasti aja kayak PNS, TNI, Polri. Itu udah pasti tuh, ya kan, kalau Aceh kan. Iya, Nah, iya. itu gimana menurut Nera? Kalau gimana? Kalau singkatnya sebenarnya kan itu pilihan. Cuman kalau balik lagi tadi, apa ya? Menurut Nera, kalau Nera gini, apa yang Nera lakuin hari ini adalah yang Nera jemput nanti 1 tahun lagi, atau 1 bulan lagi, atau 10 tahun lagi gitu. Jadi kalau sekarang Nera maunya santai-santai aja, mungkin nanti Nera nggak bisa ngebayangin apa tuh yang akan Nera jemput, apa yang akan kita tuai kan gitu ya. Makanya Nera ngerasa lewat berkarya seperti ini, lewat ngelakuin bisnis lah atau explore banyak hal itu bagi Nera mungkin itu perjuangan yang apa ya, ada di Nera kali ya. Nggak, maksudnya Nera nggak apa-apa sih, itu kan pilihan. Cuman alangkah baiknya kita tuh memikirkan loh ini nanti kita akan jemput nih yang kita lakuin. Kalau kita sekarang maunya yang instan aja, jalannya akan gitu aja. Jadi lurus, nge-stuck. Ya Allah, ngomong itu aja susah. Jadi gini, kita udah duduk di satu tempat nih. Ya udah, kita cuma duduk aja liatin orang lain berkarya, liatin orang gimana, liatin ini gimana. Ya walaupun sebenarnya setiap proses orang kan beda-beda. Cuman alangkah lebih baiknya kita mengambil peran lagi. Kita kan ngelakuin sesuatu kan untuk sejarah diri kita juga kan. Jadi sekarang kita susah-susah, nggak usah setahun lagi, seminggu lagi aja kita udah ketawa-ketawa, kemarin aku bikin gini-gini, udah jadi nih gitu kan. Jadi menurut Nera, selagi kita bisa ngelakuin sesuatu yang apa namanya, apalagi kita masih muda, generasi nanti itu membutuhkan kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan akan berpengaruh. Sama yang tadi kalau soal Aceh, banyak sih yang nggak banyak juga. Adalah beberapa yang tanya, maksudnya kenapa memilih untuk Aceh di sini? Nera tahu akan sulit untuk Nera bisa nge-reach sesuatu di sini, tapi bukan berarti nggak bisa. Misalnya kayak Nera untuk nyari pengrajin itu butuh waktu 1 bulan. Nera bawa gambar ke sana kemari, nggak ada yang nerima karena ya udahlah, maaf ya kak, kami kan produksinya udah besar gitu, jadi yang kecil-kecil gini udah nggak bisa lagi. Jadi susah Nera buat nyari dapat pengrajin nih, sampai akhirnya dapat, bisa kerja sama gitu. Nah, yang Nera terapin tuh gini, bukan berarti nggak bisa, cuman butuh usaha lebih aja. Untuk bisa dapat butuh usaha lebih dikit aja, pasti kita dapat gitu. Jadi jangan apa namanya, berkambing hitam di kata-kata Aceh ini kita nggak bisa eksplor diri. Kalau kita mau jalan, dapat. Mau lari lebih kencang lagi, lebih banyak dapatnya gitu. Kalau kita diam ya gimana mau dapat gitu. Nera pernah ya dengar dari ayah, ada arsitek, dia tuh ngegambar salah satu masjid di Aceh. Dia nggak dibayar pakai uang, tapi cari inspirasi, merinding loh. Cari inspirasi ke negara ini, tapi gratis. Nera mending mau kayak gitu. Mana tahu bisa mencari inspirasi desain ke negara-negara lain, atau bisa campaign Aceh ini ke luar negeri. Kita kan nggak pernah tahu ya. Cuman yang penting adalah, yang Nera bayangin adalah Nera akan terus berusaha untuk mengeksplor lagi, apalagi nih. Jadi jangan berhenti sampai di sini aja
gitu. Produknya itu kan home decor. Jadi dari awal Nera komitmen untuk bisa menyampaikan cerita lewat produk-produk ini. Jadi tagline Lay Art itu a story behind products. Jadi semua Nera berusaha menyampaikan cerita dari semua produk-produk yang udah ada sampai hari ini. Nah, untuk produknya itu yang pertama itu ada susun suasana. Kebetulan nggak Nera bawa hari ini kalau susun suasana. Itu tuh multifunction wall hooks atau gantungan multifungsi. Cuman yang ini Nera masih butuh evaluasi lagi karena peminatnya nggak banyak kayak produk yang lainnya. Terus yang kedua itu ada cermin rangkai cerita. Kalau cermin rangkai cerita ini yang launch pertama itu ada 3 series. Yang pertama ada cermin rangkai raga, cermin rangkai rasa, sama cermin rangkai raut. Kalau di sini sederhana, sebenarnya Nera tuh lebih selalu menyampaikan lewat konten atau juga Nera sampaikan lewat card. Itu tuh kayak gimana sih kita tuh sebagai self love ya, sebagai manusia tuh kita nggak apa-apa kok sedih, kita nggak apa-apa kok tiba-tiba bahagia di depan orang, karena kita kan manusia adalah makhluk yang berekspresi gitu. Jadi kalau mau nangis ya nggak apa-apa nangis aja, kalau mau ketawa ya nggak apa-apa ketawa aja gitu. Jadi lebih ke self love sih kalau yang cermin ini. Terus kita launch yang kedua kemarin masih rangkai cerita, tapi ada 2 nama, itu namanya dari Melia dan Kaya. Jadi namanya ada 2, Melia 1, Kaya 1. Kalau ini diambil dari nama tanaman yang ada dalam satu family. Kalau di sini tuh kampanyenya lebih ke nama pohon. Nama pohon. Jadi di sini tuh kampanyenya lebih kayak suara dari pohon. Kalau pohon tuh bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, jaga aku, jangan tebang aku loh yang akan ngebantu kalian nanti gitu. Itu kalau cermin dari Melia dan Kaya. Terus yang ketiga itu ada Stan Woods, Jelajah Bersama Lay Art. Yang jadi latar kita sekarang ini 3 cerita dari Jelajah Bersama Lay Art. Cuman untuk yang ini frame-nya belum dijual secara komersil di Lay Art. Yang masih dijual itu ada kayak Stan Woods. Kasih lihat ya? Boleh nggak? Yang kaca kamu ambil. Boleh, nanti kasih lihat. Jadi ada Stan Woods gini, udah free sama postcard cerita dari berbagai tempat. Tapi sejauh ini masih ada 3 cerita. Yang pertama itu ada Mercusuar William Thoren di Pulau Aceh. Terus ada Kopi Gayo, kopi istimewa untuk dunia. Sama ada Gunung Leser juga yang di Gayo Luwes. Nah kalau ini sebenarnya sederhana aja. Mungkin kita semua masyarakat Aceh atau masyarakat Indonesia secara umumnya tahu tempat-tempat ini, tahu Kopi Gayo, tapi nggak tahu kenapa bisa ada gitu. Kalau ini cerminnya Beda ya. ya udah itu aja. Nah, mungkin biar kebayang ya guys, ini tuh cerminnya itu sama masih kayak tadi, Stan Woods-nya ini semuanya dari limbah kayu. Terus si kacanya bisa dilepas pasang kayak gini. Nah, kalau yang ini itu yang dari Kaya. Nera juga sempat beberapa kali bikin campaign di Lay Art, jadi beli 1 produk sama dengan nanam 1 pohon. Cuman itu sampai hari ini belum ada kerjasama dengan konservasi yang pasti, jadi belum berjalan secara rutin. Kemarin waktu waktu Nera ngejalanin campaign itu pas Hari Lingkungan Hidup, merayakan Hari Lingkungan Hidup. Jadi Nera beli 1 produk sama dengan tanam 1 pohon. Oh iya, ini kan dari desain interior. Ya. Nah, ini kan anak-anak kelas 3 SMA mau kuliah. Itu kalau desain interior sendiri itu kira-kira prospek kerjaannya tuh gimana? Banyak sebenarnya, banyak sekali, karena desain interior ini kan luas. Waktu kita nanti udah kuliah, bahkan dulu dosen Nera pernah bilang, ini kalian semua lulus nggak mungkin semuanya jadi interior designer, pasti nanti akan ada yang jadi designer lighting, atau mungkin dia ya kan bisa jadi pengusaha cat, pengusaha furnitur, bisa jadi dosen juga gitu. Jadi prospeknya banyak, dan menurut Nera dunia ini kan terus berkembang, industri kreatif juga terus berkembang. Desain interior menurut Nera salah satu jurusan yang kalau kalian kalau seneng dengan dunia desain, dunia seni, salah satu jurusan yang prospek kerjanya bagus. Terus cerita sedikit ya, Nera dulu tuh pas berangkat kuliah ke Bandung,
banyak kawan-kawan yang bilang, nggak kawan-kawan aja sih, keluarga juga gitu. Misalnya kayak kalau kuliah ke Bandung jurusan desain interior nanti nggak bisa kerja di sini dong gitu, karena kan di sini nggak ada, pasti nanti harus kerja Jakarta ya. Sedangkan Nera tuh dari awal mau berangkat ke Bandung udah komitmen, aku cuma kuliah aja di sana, aku akan balik ke Banda Aceh gitu. Walaupun waktu dulu kan masih pikirannya masih kecil, maksudnya belum ada pemikiran emang akan seperti apa, belum gitu. Cuman Nera ngerasa aja kalau udah sok-sokan gaya pengen lah Nera ini walaupun sedikit tapi bisalah membantu Aceh ini gitu. Walaupun dengan gerakan yang kecil gitu kan. Kita loh di sini yang lagi jadi pelaku kreatif misalnya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Nah, menurut Nera itu tinggal gimana caranya kita bisa campaign bahwa misalnya kalau di bidang Nera aja nih ya sederhananya, jasa desain itu penting gitu. Gimana kita mau membangun sebuah rumah, membangun sebuah kafe dan lain-lain, itu tuh kita memang butuh jasanya gitu. Bukan nggak bisa ya, mungkin akan lebih baik kalau kita diskusi langsung dengan si pelaku desainnya ini gitu. Jadi menurut Nera sebenarnya sudah wow sekali perkembangannya, cuman belum kelihatan aja. Kalau kita explore ya, cari itu wow. Gitu. Ada nggak susah kumpul sama kawan nggak Bang Obi, ataupun ada ngerasa kayak ini kok Nera sibuk sih sekarang kayak? Banyak yang bilang nggak tahu ya, Nera nggak ambil hati sebenarnya kalau misalnya Nera kok nggak bisa ikutin, nanti kan kalau iya maaf ya Nera kan paling gitu, maksudnya nggak mungkin iya soalnya aku hari ini gini kayak ngapain gitu kan. Cuman Nera santai aja sih, jadi kayak menurut Nera sekarang lagi menikmati proses Nera untuk bisa berkembang. Terus kan main-mainnya udah kemarin, jadi sekarang main-main sekali-sekali ada, cuman nggak yang terlalu sering juga gitu. Jadi mungkin ya nggak tahu atau terlalu ngomong. Nggak, pokoknya ya intinya mungkin kalau ada yang kesel sama Nera minta maaf lewat video ini. Gitu. Jadi emang lagi meminimkan buat main-main. Sebenarnya nggak ada rencana untuk diminimkan juga, cuman ternyata karena mungkin gini ya, ini sebulan 2 bulan ini Nera kan lagi prepare kali Karen Space ini, itu kadang sehari Nera bolak sana bolak sini untuk ngurusin ini aja, jadi kayak kadang Sabtu Minggu kayak gini aja pasti ada sesuatu, makanya kita nggak ada direncanakan untuk diminimkan kali, cuman pas Nera lihat, iya ya ternyata aku kayak udah jarang kali main ya gitu, cuman ya nggak apa-apa, nikmati aja, nanti kan sekali-kali bisa. Nanti masih bisa insya Allah.